kejanggalannya itu sebenarnya kita bisa lihatlah ya. Saya mau katakan kenapa ini menjadi sebuah kejanggalan, ya. Maka saya bilang betapa spesialnya Reza Gladys sehingga bisa ya mengalahkan kerugian keuangan negara yang ratusan miliar bahkan ratusan triliun hanya dengan kerugian yang katakan dia mengalami kerugian 4 miliar. Satu wanita mengguncang satu negara. Siapa lagi kalau bukan the one and only Nikita Mirzani, seorang wanita yang mampu mengguncang satu negara, dan bahkan dia tidak bisa ditumbangkan jika hanya 1 lawan 1. Seperti sekarang geng mafia skincare, Reza Gladys, harus menghabiskan banyak uang demi menumbangkannya, dan apakah berhasil? Oh, jelas tidak. Mafia skincare yang sudah mengkondisikan semua alur persidangan hanya demi melawan Nikita Mirzani, dan JPU yang tidak terhormat mengatakan bahwa Nikita Mirzani merusak nama baik dan martabat orang lain. Nama siapa yang dia rusak? Perbuatan Nikita Mirzani meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Perbuatan yang mana? Nikita Mirzani telah menikmati hasil kejahatan. Kejahatan yang mana kamu maksud JPU? Nikita Mirzani tidak bersikap sopan dalam persidangan? Yakin Nikita Mirzani tidak sopan? Bagaimana dengan JPU yang merekam Nikita Mirzani tanpa izin? Apakah itu pantas dan sopan? JPU mana yang memaksa terdakwa dan bertindak kasar? Bisa jelaskan? Nikita Mirzani berbelit-belit di dalam persidangan? Yakin Nikita Mirzani yang berbelit-belit? Oke, kita kupas siapa yang berbelit-belit sebenarnya. JPU yang mengubah isi BAP? JPU yang mengubah isi dakwaan? Intinya, JPU telah berbuat sesuka hati dan mendiskriminasi Nikita Mirzani. Apa kabar dengan Bapak Presiden yang katanya akan memberantas oknum-oknum yang menindas rakyatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam advokat. Ya, Bang Sahar di sini kembali lagi ingin menyampaikan pandangan dan pendapat bahwa Nikita Mirzani itu akan bebas. Kenapa di dalam 3 pasal unsur ini tidak ada sama sekali yang terkait? Dari awal saya katakan, dari awal sidang saya katakan, TPPU dibawa 5 miliar, ya tidak bisa dihukum. Katakanlah seperti itu ringkasnya ya. Pemerasan ada kesepakatan. Nah, ketiganya ada pencemaran nama baik. Tuntut BPOM. Apakah mencemarkan nama baik? Produk oprek lain. Kenapa tidak dituntut BPOM yang mengeluarkan sebuah informasi gitu? Kenapa Nikita Mirzani aja yang dituntut? Nah, di dalam isu yang berkembang bahwa kena tuntutan 11 tahun denda 2 miliar itu karena ada penyerangan jaksa di dalam persidangan. Itu tidak ada di dalam perkara tersebut. Tidak bisa dikaitkan di dalam tuntutan perkara tersebut. Karena dari awal itu tidak ada di dalam mengatakan penyerangan terhadap jaksa. Jadi perlu ditinjau ulang dalam hal ini untuk memberikan sebuah tuntutan. Maupun tuntutan 11 tahun maupun 2 miliar. Karena kenapa? Tidak masuk di dalam pokok pikiran tersebut. Tidak masuk ke dalam agenda proses sidang tersebut. Artinya bahwa ketiga pasal ini tidak ada sama sekali yang terkait. Dan tidak ada agenda dimasukkan ke dalam pasal tentang penyerangan terhadap jaksa di dalam persidangan. Sehingga menjadi sebuah isu untuk dituntut 11 tahun. Ini saya rasa kesalahan. Bebaskan Nikita Mirzani. Karena demi wibawa hukum, jangka panjang dan masa depan tentang penegakan keadilan, karena Nikita Mirzani tidak bisa kita katakan dia pemeras. Dia TPPU. Dia pencemaran nama baik BPOM. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk oprek lain. Milik siapa? Itu kenapa tidak dituntut? Kenapa hanya Nikita Mirzani? Kan begitu ya. Jadi mari memandang perlu di dalam proses hukum ini demi keadilan. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bahwa
hukum itu tidak surut, akan berkepanjangan, apakah Dr. Raja Gladys tidak akan dalam kerugian? Itu perlu hitungan-hitungan bisnis. Di dalam proses ini, apakah Dr. Raja Gladys tidak akan mengalami sebuah kerugian? Semakin panjangnya persoalan ini, semakin panjangnya proses ini, akan semakin mengalami sebuah penurunan omset di dalam bisnis tersebut. Jadi itu perlu semua dipikirkan. Makanya saya mengatakan bahwa Dr. Raja Gladys melaporkan Nikita Mirzani itu tanpa sebuah berpikir, tanpa suatu pikir yang panjang dan resiko. Ya, jadi bebaskan Nikita Mirzani, kalau tidak ini akan menjadi sebuah persoalan di dalam penegakan hukum masa yang akan datang, karena memang tidak ada bukti ketiga-tiga pasal ini, tidak ada yang bisa dikaitkan atau diselaraskan atau diselingkuhkan. Oke, sampai di sini dulu Bang Sar memberikan komentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam advokat. Kejanggalannya itu sebenarnya kita bisa lihatlah ya. Saya mau katakan kenapa ini menjadi sebuah kejanggalan, ya. Maka saya bilang betapa spesialnya Reza Gladys sehingga bisa ya mengalahkan kerugian keuangan negara yang ratusan miliar bahkan ratusan triliun hanya dengan kerugian yang katakan dia mengalami kerugian 4 miliar. Ada apa gitu loh. Ya, ini kejanggalan ya. Kenapa kemudian seorang pribadi Reza Gladys lebih penting dari kerugian keuangan negara? Ya. Kejanggalannya itu sebenarnya kita bisa lihatlah ya. Saya mau katakan kenapa ini menjadi sebuah kejanggalan ya. Coba saya baru-baru ini searching ya di Google soal beberapa kasus tindak pidana. Kemudian akhirnya saya dapatkan data dari ICW ya. Dari ICW itu dia ada data statistik sejak 2020 sampai terakhir kemarin di 2024 ya. Angka pelaku tindak pidana korupsi yang di dalamnya ada tindak pidana pencucian uang, itu data statistiknya menunjukkan tuntutan jaksa terhadap kasus korupsi plus tindak pidana pencucian uang itu rata-rata di tuntutan 6 atau 7 tahun paling tinggi ya. Kita bicara data statistik. Oke, yang paling tinggi ada di tahun 2023 kemarin, data dari ICW itu menuntut 7 tahun orang pelaku tindak pidana korupsi plus tindak pidana pencucian uang ya. Baru-baru ini yang terakhir adalah kasus yang melibatkan, mohon maaf saya sebutkan, Harvey Muiz ya, itu melibatkan kerugian keuangan negara 271 miliar. 271 triliun. Betapa besarnya ya jarak atau kerugian itu dari 4 miliar ke 271 triliun. Beribu-ribu kali lipat ya. Tapi tuntutannya 12 tahun. Oke. Nah, begitupun tadi yang saya katakan bicara data statistik dari ICW ya, Indonesian Corruption Watch. Beberapa kasus dari 2020 sampai 2024, kasus tindak pidana korupsi yang tadi saya katakan di dalamnya juga memuat tindak pidana pencucian uang, paling tinggi itu di tahun 2023 tuntutannya 7 tahun ya. Ini merugikan keuangan negara ratusan miliar. Ya, maka saya bilang betapa spesialnya Reza Gladys sehingga bisa ya mengalahkan kerugian keuangan negara yang ratusan miliar bahkan ratusan triliun hanya dengan kerugian yang katakan dia mengalami kerugian 4 miliar. Ada apa gitu loh? Ya, ini kejanggalan ya. Kenapa kemudian seorang pribadi Reza Gladys lebih penting dari kerugian keuangan negara? Ya, ini tolong menjadi apa ya? Saya juga meminta kepada Bapak Presiden juga ya terhadap hal ini, tolong menjadi perhatian gitu. Kalaupun di mata Bapak Presiden, di mata Bapak Jaksa Agung atau Menko Polhukam, persoalan ini bukanlah persoalan yang serius, tapi paling tidak ya negara itu harus tahu bahwa perkara kita ini ditonton oleh jutaan masyarakat ya. Betapa mirisnya penegakan hukum kita dibandingkan dengan kerugian katakan demikian 4 miliar dengan ratusan bahkan sampai triliunan, ratusan triliun kerugian itu, tapi